Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami sarana gamanam paripurnam ama bhante panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca pamadatthana Veramani sikkhapadam samadhiyami Appamadina sambadita. Ama bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on November 27, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini, tanggal 27 November tahun 2022, Sayadaw akan melanjutkan Dhamma Desana beliau dari bulan selanjutnya mengenai usaha wirya, perhatian penuh sati, dan konsentrasi samadhi berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sayadaw juga berkeinginan untuk membagikan 3 hal penting yang patut untuk dicatat dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw yang Sayadaw pertimbangkan akan memberikan manfaat bagi latihan Anda. Number 1, the 8 object of Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya, dukkha, suffering in past lives, atite, vata, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vata, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, pariyesada, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. Yang pertama, 8 objek dari samvega atau keinginan yang mendesak adalah kelahiran, jati, penuaan, jara, penyakit, vyadi, kematian, marana. Selanjutnya yang adalah penderitaan di alam-alam rendah, apaya, dukkha, penderitaan di kehidupan yang lampau, atite, vata, mulaka, dukkha, penderitaan di alam di kehidupan yang akan datang, anagate, vata, mulaka, dukkha, penderitaan untuk mencari makanan, ahara, pariyesana, dukkha. Setelah merenungkan mengenai ke-8 objek tadi, maka samvega atau keinginan yang mendesak haruslah muncul. Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Kedua, di awal latihan seseorang haruslah membuat sedikit usaha. Bagian selanjutnya, latihan akan berjalan dengan momentumnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sangat seimbang. Ketika indria menjadi seimbang,
seseorang seharusnya tidak melakukan apapun, hanya mengamati secara teratur seperti biasanya. Jika seseorang membuat lebih banyak usaha, maka meditasinya akan menjadi hancur. Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Seseorang haruslah mencari segala sesuatu yang dipimpin dengan mencari nutrisi. Di dalam setiap kehidupan, seseorang haruslah mencari makanan. Di kehidupan sekarang, di saat ini sebagai manusia, dimulai pada saat kita lahir, orang tua kita memberi kita minuman berupa susu. Jika tidak ada seseorang pun yang memberi makan kita, maka kita akan meninggal. Ketika kita menjadi tua, menjadi lebih tua, kita harus mencari dan memberi makan diri kita sendiri. Beberapa orang memiliki kesulitan di dalam usaha untuk mencari makanan. Mereka harus mengerahkan usaha untuk mencari di hutan-hutan dan di gunung-gunung, menghadapi ular-ular dan Scorpio yang membuat kehidupan mereka dalam bahaya. Apakah hal ini hanya terjadi di dalam kehidupan ini saja? Jika seseorang merenungkan bahwa mereka harus mencari dengan cara demikian di setiap kehidupan, maka hal ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. What are the 8 objects of Samvega spiritual agency? The 8 objects of Samvega spiritual agency are birth, jadi, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya dukkha, suffering in the past lives, adide, vada, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vada, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, priyesana, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. Apakah ke-8 objek dari Samvega atau keinginan yang mendesak? 8 objek dari Samvega atau keinginan yang mendesak adalah kelahiran, jati, penuaan, jara, penyakit, vyadi, kematian, marana. Selanjutnya adalah penderitaan di alam-alam tingkat rendah, abhaya dukkha, penderitaan di kehidupan yang lampau, adite, muata mulaka dukkha, penderitaan di kehidupan yang akan datang, anagate, wata mulaka dukkha, penderitaan dalam mencari makanan, ahara pariyesana dukkha. Setelah merenungkan 8 objek tersebut, maka Samvega spiritual, keinginan yang mendesak haruslah muncul. How does Samvega arise for people who are reflecting on birth, jadi? How do people who are experiencing the suffering of rebirth, patisandhi, have the chance to practice meditation or have the chance to listen to the Dhamma? We must reflect that
when we are free from the suffering of birth, when the causes are favorable, we must practice meditation. At this time, the mind becomes a bit energized. One can gain happiness. Bagaimana Samvega keinginan yang mendesak muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai kelahiran atau jati? Bagaimana orang-orang yang mengalami penderitaan dari kelahiran Patisande memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi atau memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma? Kita haruslah merenungkan bahwa ketika kita bebas dari penderitaan dari kelahiran, ketika penyebab menjadi menguntungkan, kita haruslah berlatih meditasi. Pada saat ini, batin menjadi sedikit berenergi dan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. How does Samvega arise for people who are reflecting on aging, Jara? When some people become old, they cannot walk as they want to, and they cannot eat as they want to, and suffer. They cannot practice meditation. If we compare ourselves with these people, if we reflect that because we are not yet tortured by old age, Jara, we have the chance to practice meditation, which is extremely good. The mind can become glad. Bagaimana Samvega muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai penuaan atau jara? Ketika seseorang menjadi tua, mereka tidak dapat berjalan seperti yang mereka inginkan, tidak dapat makan seperti yang mereka inginkan, dan menderita. Mereka tidak dapat berlatih meditasi. Jika kita membandingkan dengan diri kita sendiri dengan orang-orang tersebut, jika kita merenungkan bahwa karena kita tidaklah atau belumlah tersiksa oleh usia tua atau jara, kita memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi adalah yang merupakan sesuatu yang sangat bagus. Batin kita akan menjadi bahagia. How does Samvega arise for people who are reflecting on illness, Vyadi? Illness is the most obvious for people who are sick and unhealthy. When unpleasant feelings from disease are extremely strong, one cannot live comfortably and cannot practice meditation. This is not only for people who are unhealthy, but also how can the people who are related to them and who must take care of them be able to practice meditation? If we reflect that we ourselves are healthy and the people related to us are also healthy, so we have the chance to practice meditation. The mind can become glad. Bagaimana Samvega muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai penyakit atau biadi? Penyakit adalah sesuatu yang sangat nyata bagi orang-orang yang sakit atau tidak memiliki kesehatan yang baik. Ketika perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dari penyakit menjadi sangatlah kuat, seseorang tidak dapat hidup dengan nyaman dan tidak dapat berlatih meditasi. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki kesehatan yang baik, tetapi juga bagaimana orang-orang yang berkaitan dengan mereka harus menjaga mereka mampu untuk berlatih meditasi. Jika kita merenungkan bahwa diri kita sendiri dalam kondisi yang sehat dan orang-orang yang berkaitan dengan diri kita juga dalam kondisi yang sehat, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi, maka batin kita akan menjadi
bahagia. How does Samvega arise for people who are reflecting on death, Marana? Marana Dukkha. People who are about to die cannot practice meditation. Although you yourself have not yet died, if a person related to you is dying, you cannot practice meditation. If you reflect on the fact that you are practicing meditation to be free from these sufferings, it is a cause for happiness. Bagaimana samvega muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai kematian atau marana? Marana dukkha. Mereka yang akan meninggal tidak dapat berlatih meditasi. Walaupun dirimu sendiri tidaklah atau belumlah meninggal, jika seseorang yang berkaitan dengan dirimu akan meninggal, engkau tidak dapat berlatih meditasi. Jika engkau merenungkan tentang hal tersebut, bahwa engkau dapat berlatih meditasi untuk dapat bebas dari penderitaan-penderitaan tersebut. Ini adalah penyebab dari kebahagiaan. How does Samvega arise for people who are reflecting on the sufferings of the lower realms, Abhaya Dukkha? Abhaya Dukkha, this is worse for people who have been reborn in the lower realms. How can people who have been reborn in the higher realms, people who have been reborn as hungry ghosts, and people who have been reborn as animals get the chance to practice meditation? It is very frightful to be reborn in these realms because we are free from these four lower realms. When we reflect that we have gained a good opportunity during a good time, we are developing the Dhamma of good people, which is the cause for attaining path, fruition, and nirvana. We are very glad. This is cause for happiness. Bagaimana samvega muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai penderitaan di alam-alam tingkat rendah? Apaya dukkha? Apaya dukkha, hal ini adalah buruk bagi orang-orang yang dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. Bagaimana mereka yang dilahirkan di alam neraka, orang-orang yang dilahirkan sebagai hantu-hantu kelaparan, dan orang-orang yang dilahirkan sebagai binatang memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi. Hal ini akan sangat menakutkan untuk dilahirkan di alam-alam tersebut. Karena kita bebas dari keempat alam tingkat rendah, ketika kita merenungkan bahwa kita memiliki kesempatan yang baik pada saat yang baik, kita mengembangkan dhamma dari orang-orang yang bijaksana yang merupakan penyebab dari pencapaian jalan buah dan nibbana. Kita akan bahagia. Ini adalah penyebab kebahagiaan. How does Samvega arise for people who are reflecting on the suffering of past lives? Adide Vadamulaka Dukkha. Adide Vadamulaka Dukkha. In previous existences, one has experienced various kinds of sansaric sufferings because we cannot see one's previous existences. One will also experience torture by others. One will also suffer greatly from pain after getting sick. One will also suffer from not being fulfilled with many things. If one has the supernormal power of seeing past existences,
Pobe Niwasa Avenya. One knows everything about one's previous existences. If one reflects on the sufferings that one has experienced in countless existences in the past, it is extremely frightful. If one contemplates that one is practicing now so as to be liberated from these sufferings, it is a cause for gladdening the mind. Bagaimana samvika muncul pada orang-orang yang merenungkan mengenai penderitaan di kehidupan yang lampau? Atite wata mulaka duka. Atite wata mulaka duka. Di kehidupan yang lampau, seseorang akan mengalami berbagai macam penderitaan samsara. Karena seseorang tidak dapat melihat kehidupannya di saat yang lampau, ia juga akan memiliki pengalaman disiksa oleh yang lain. Seseorang juga akan mengalami penderitaan yang luar biasa karena jatuh sakit. Seseorang juga mengalami penderitaan karena tidak dapat terpenuhi keinginannya dalam berbagai macam hal. Jika seseorang memiliki kekuatan adi duniawi untuk melihat kehidupan yang lampau, Pupe Niwasa apinya, ia akan mengetahui segala sesuatu mengenai kehidupannya di masa-masa yang lampau, kehidupan yang lampau. Jika seseorang merenungkan bahwa penderitaan yang ia alami di dalam kehidupan yang tak terhitung di masa yang lampau, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika seseorang merenungkan bahwa dengan berlatih sedemikian sehingga ia terbebas dari penderitaan tersebut, hal ini merupakan penyebab dari batin yang berbahagia. How does samvika arise for people who are reflecting on the suffering of future lives? Nagati Wata Mulaka Dukkha. Nagati Wata Mulaka Dukkha. This is very important because the past is gone. It does not matter anymore. One has to experience future events for oneself. If one reflects on the present existence, it is not important that one was unwell in the past. It is important if one feels unwell now, tomorrow, or at a future time. In future existences, just like in previous existences, if one is reborn in the four lower realms, one can experience sufferings after being reborn in the poor human realms. One can experience the sufferings of human beings. Bagaimana samvika muncul pada orang-orang yang merenungkan tentang penderitaan di masa-masa yang akan datang atau kehidupan yang akan datang? Anagate wata mulaka dukkha. Anagate wata mulaka dukkha adalah sesuatu yang sangat penting karena yang lampau telah lewat dan dapat diabaikan. Seseorang haruslah mengalami sendiri peristiwa di masa yang akan datang. Jika seseorang merenungkan di kehidupan yang sekarang, masa sekarang, tidaklah penting jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang baik di masa yang lampau. Adalah penting jika seseorang tidak merasa baik sekarang, tidak memiliki kehidupan yang baik sekarang, besok atau masa yang akan datang. Di kehidupan yang akan datang, seperti juga di kehidupan di masa yang lampau, jika seseorang dilahirkan di 4 alam tingkat rendah,
Seseorang dapat mengalami penderitaan-penderitaan setelah dilahirkan sebagai orang yang miskin di alam manusia. Seseorang dapat merasakan penderitaan-penderitaan sebagai manusia. These sufferings do not last only for one existence. If one does not attain birth and fruition knowledges in the present existence because of practicing meditation, one will have many future existences in samsara. Thus, if one reflects on that in future existences, an uncountable amount of sufferings can arise. Practicing meditation in the present time is a great opportunity. If one becomes fulfilled with special dharma from practicing, that existences can no longer arise. Therefore, the mind becomes energized and glad. Therefore, please reflect on the future sufferings that will arise depending on sansaric suffering. Penderitaan-penderitaan tersebut tidak hanya berakhir dalam satu kehidupan. Jika seseorang belumlah mencapai jalan dan buah dari pengetahuan di dalam kehidupan ini karena latihan meditasi, ia akan mengalami berbagai macam kehidupan-kehidupan yang akan datang di dalam samsara. Oleh karenanya, jika seseorang merenungkan bahwa di kehidupan yang akan datang, berbagai macam penderitaan yang tidak dapat dihitung akan muncul. Berlatih meditasi di saat ini adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa. Jika seseorang dapat memperoleh dhamma yang khusus dari latihan, pengalaman-pengalaman kehidupan-kehidupan yang buruk tidak akan lagi muncul. Oleh karenanya, batin akan berenergi dan berbahagia. Oleh karena itu, Anda haruslah merenungkan penderitaan-penderitaan yang akan datang, yang akan muncul bergantung pada penderitaan-penderitaan samsara. How does samvega arise for people who are reflecting on the suffering of searching for food? Ahara priyesana dukkha. Ahara priyesana dukkha. The suffering of searching for sustenance. This is also important. One must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some people have to suffer when searching for food. They have to make effort to search in forests and mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. It is not only in this present. If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Bagaimana samvega muncul pada orang-orang yang merenungkan tentang penderitaan dari mencari makanan? Ahara pariyesana dukkha. Ahara pariyesana dukkha. Penderitaan karena mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup adalah sesuatu yang penting. Seseorang haruslah mencari segala sesuatu dipimpin dengan mencari nutrisi. Di dalam setiap kehidupan, seseorang harus mencari makanan.
Di kehidupan sekarang sebagai manusia, sejak kita lahir, orang tua memberi kita susu. Jika tidak ada seseorang pun yang memberi makan kita, maka kita akan meninggal. Ketika kita menjadi lebih tua, kita harus mencari dan memberi makan diri kita sendiri. Untuk beberapa orang, mereka haruslah menderita ketika mereka mencari makanan. Mereka harus mengerahkan usaha untuk mencari makanan di hutan-hutan dan di gunung-gunung, menghadapi ular-ular dan skorpio-skorpio dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Apakah hal ini terjadi di dalam kehidupan ini saja? Jika seseorang merenungkan bahwa seseorang haruslah mencari dengan cara demikian di dalam setiap kehidupan, ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. People are able to store up their food, but animals cannot gather food. They have to search for more and more new food every day. Some cannot eat and starve. They suffer a great deal. It is pitiable. This pitiable state can happen to oneself as well. It is quite frightful if one reflects that it is the best to practice meditation so as to be free from this great suffering of the frightful search for food. It is extremely encouraging for one to practice meditation now. Therefore, one must reflect on these 8 objects of samvega. If one can reflect on them a lot, it is very good. Orang mampu untuk menyimpan makanan mereka, tetapi tidak demikian dengan binatang yang tidak dapat mengumpulkan makanan. Mereka harus mencari makanan yang baru setiap hari. Kadang mereka tidak dapat makan dan harus kelaparan. Mereka cukup menderita dan menyedihkan. Kondisi yang menyedihkan ini juga dapat terjadi pada diri kita sendiri, dan ini adalah cukup menakutkan. Jika seseorang merenungkan bahwa latihan meditasi adalah yang terbaik agar terbebas dari penderitaan-penderitaan yang luar biasa, kondisi yang menakutkan untuk mencari makanan adalah sesuatu yang mendorong diri kita untuk berlatih meditasi sekarang. Oleh karena itu, seseorang haruslah merenungkan 8 objek dari samvega. Jika seseorang merenungkan mereka berulang-ulang kali, maka hal ini sangatlah bagus. What is another method to gladden one's mind besides arousing samvega? Another method of gladdening the mind is if one also reflects on the virtues of the Buddha, one can gladden the mind. Thus, the dhammas that can arouse piti sambojjhanga reflect on the triple gem, the qualities of morality and generosity. I have already discussed this before. If piti arises, the mind becomes energized. If one encourages the mind in this way, the mind becomes glad and concentration can rise. Apakah metode lain untuk membahagiakan batin seseorang di samping menimbulkan samvega atau memunculkan samvega? Metode yang lain untuk membahagiakan, menyenangkan batin adalah jika seseorang merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha, seseorang akan dapat membahagiakan, menyenangkan batin mereka. Dengan demikian, Dhamma dapat menyebabkan atau memunculkan piti sambojjhanga, yaitu merenungkan tentang 3 mustika.
kualitas-kualitas dari kemoralan dan kedermawanan. Sayadaw telah menerangkan mengenai hal ini sebelumnya. Jika piti muncul, batin akan menjadi berenergi. Jika seseorang mendorong batin mereka dengan cara demikian, batin mereka akan berbahagia dan konsentrasi dapat muncul. What is the benefit of balancing the faculties in meditation? When faculties are balanced, observe as usual. Direct the mind towards that. Sometimes for meditators, all the faculties are balanced without anything being deficient or in excess. The example of horse cart is given. Good horses have an even stance. They are not slower than any other horses. They are not faster than any other horses. Their strides are even. At this time, the driver of the car does not have anything to do. It is also not necessary to whip the horse with the goad so that the horse moves. It is also not necessary to rein it in. If one does any of these actions, the horse stride will be disrupted. During this time, the driver of the cart just needs to proceed calmly. Apakah manfaat dari menyeimbangkan indria-indria dalam meditasi? Ketika indria-indria menjadi seimbang, amati seperti biasa. Arahkan batin kepadanya. Kadangkala bagi para meditator, semua indria-indria menjadi seimbang, tanpa satu pun lebih mengalami kelebihan atau kekurangan. Sebagai contoh adalah kuda yang menarik pedati. Kuda-kuda yang baik memiliki sikap yang seimbang. Mereka tidak lebih lamban dari yang lain dan tidak lebih cepat dari yang lain. Langkah kaki mereka adalah seimbang. Pada saat itu, pengendali dari pedati tidak perlu untuk melakukan sesuatu pun. Jika tidak perlu baginya untuk mencambuk kuda dengan menggunakan tongkat sehingga kuda bergerak, juga tidak perlu baginya untuk mengekang kuda. Jika salah satu dari tindakan tersebut dilakukan, maka langkah kaki kuda itu akan menjadi terganggu. Pada saat itulah, pengendali dari pedati itu hanya perlu untuk melanjutkan dengan tenang. It is like this. When the observation is smooth, it is as though one is simply sitting. Actually, the mindfulness is going on by itself. It is very good. Only when one reaches this stage does one know this. If one has not yet reached this stage, then one cannot know it. One also cannot imagine it. The objects also appear by themselves. The noting mind also knows them by itself. After noting the arising objects, another object arises again by itself. And the noting mind also knows that object by itself. Seperti ini pula ketika pengamatan menjadi lancar, seakan-akan seperti seorang hanya duduk bermeditasi. Sebenarnya perhatian penuh bergerak dengan sendirinya. Hal ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Hanya ketika seseorang mencapai tahapan ini, ia akan mengetahui tentang kondisi ini. Jika seseorang belum mencapainya, maka ia tidak akan mampu mengetahuinya. Ia juga tidak akan mampu untuk membayangkannya.
Objek-objek juga muncul dengan sendirinya. Pencatatan batin juga mengetahui objek-objek tersebut dengan sendirinya. Setelah mencatat objek-objek yang muncul, objek yang lain muncul dengan sendirinya dan pencatatan batin juga mengetahui objek tersebut dengan sendirinya. In the beginning of practice, one has to make a little bit of effort during the later part. The practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Pada awal latihan, seseorang harus mengerahkan sedikit usaha. Pada tagihan selanjutnya, latihan akan bergerak dengan momentumnya sendiri. Ini adalah sangat bagus, sangat seimbang. Ketika indria-indria menjadi seimbang, seseorang tidak seharusnya melakukan apapun. Hanya perlu untuk mengamatinya secara teratur seperti biasa. Jika seseorang mengerahkan lebih banyak usaha, latihan meditasinya akan menjadi hancur. What is the meaning of direct the mind towards that? This means that one should incline the mind to practice so that conscious concentration arises. Practice after inclining the mind so that samadhi sambojjhanga arises. Apakah arti dari mengarahkan batin kepadanya? Artinya adalah seseorang haruslah mengarahkan batinnya kepada latihan sehingga konsentrasi muncul. Latihan setelah mengarahkan batin sedemikian sehingga samadhi sambojjhanga muncul. Why do we need a avoid people with scattered minds? Avoid scattered people, associate with calm people, reflect on jhana vimukha. Do not associate with people with scattered minds who do not have concentration. Do not associate with such people as teachers and friends. In particular, it is not good if one mixes with such people during meditation. One must avoid them as much as possible. If one associates with such people, one will not practice meditation thoroughly, just like them. And one's meditation will also be destroyed. Therefore, avoid scattered people. Mengapa kita perlu untuk menghindari orang-orang dengan batin yang berserakan? Hindari orang yang berserakan atau orang yang memiliki batin yang berserakan. Berasosiasi dengan orang-orang yang tenang atau orang-orang yang memiliki batin yang tenang. Merenungkan pada jhana vimukha. Jangan berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki batin yang berserakan, yang tercerai-berai, yang mereka yang tidak memiliki konsentrasi. Jangan berasosiasi dengan orang-orang tersebut sebagai guru dan juga sebagai teman. Secara khusus adalah tidak baik jika seseorang bercampur dengan orang-orang semacam itu selama bermeditasi. Seseorang haruslah menghindari mereka sebanyak mungkin semampunya. Jika seseorang berasosiasi dengan orang-orang semacam itu, maka ia tidak akan mampu berlatih meditasi secara menyeluruh seperti halnya mereka, dan konsentrasinya juga akan menjadi hancur.
Oleh karena itu, hindarilah orang-orang yang berserakan atau orang-orang yang batinnya berserakan. Why do we need associate with people who are calm and have attained concentration? There are also people who are calm, having attained concentration. Associate with such people. If people who are practicing meditation imitate such people, the concentration tends to arise. Mengapa kita perlu untuk berasosiasi dengan orang-orang yang tenang dan yang telah mencapai konsentrasi? Ada juga orang-orang yang tenang yang telah mencapai konsentrasi. Berasosiasi dengan orang-orang semacam itu. Jika orang yang berlatih meditasi mengambil contoh orang-orang semacam itu, maka konsentrasinya akan cenderung untuk meningkat. If one has not attained jhana vimokkha, what must one reflect on? Reflecting on jhana vimokkha is also a cause for the arising of concentration. The commentary on the Satipatthana Sutta includes this, but it is not expanded upon in the commentary. Even if it is not included, Mahasi Sayadaw must discuss it. If one has jhana vimokkha, there is nothing special to say. If one has it, if one contemplates the Dhamma in oneself, then concentration will arise. Now, however, if one has not attained it, only by reflecting on it will it arise. Although one has not attained it, if one also reflects on the qualities of jhana vimokkha that others have attained before, the mental desire to practice so that jhana vimokkha arises will increase. Jika seseorang belum mencapai jhana vimokkha, apakah yang harus direnungkan? Merenungkan pada jhana vimokkha adalah salah satu penyebab dari munculnya konsentrasi. Dalam kitab komentar dari Satipatthana Sutta termasuk di dalamnya adalah tentang hal ini, tetapi tidak dijelaskan di dalamnya. Walaupun demikian, Mahasi Sayadaw haruslah mendiskusikan tentang hal ini. Jika seseorang telah mencapai jhana vimokkha, tidak ada sesuatu yang khusus untuk dikatakan. Jika seseorang mendapatkannya, jika seorang merenungkan tentang dhamma tersebut dalam dirinya, maka konsentrasi akan muncul. Walaupun demikian, jika seseorang belum mencapainya, hanya dengan merenungkannya saja, apakah ia akan muncul? Walaupun seseorang belum mencapainya, jika seseorang juga merenungkan kualitas dari jhana vimokkha yang telah dicapai oleh orang lain sebelumnya, maka keinginan mental untuk berlatih sehingga jhana vimokkha ini muncul akan meningkat. Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Karena waktu yang terbatas, Sayadaw akan menghentikan Dhammadesana sampai di sini. Sebelum kita menutup Dhammadesana ini, marilah kita ulang kembali 3 hal penting yang patut untuk dicatat dari Mahasi Sayadaw yang telah diberikan di awal. Number 1, the 8th object of
Samvega spiritual agency are birth, jati, aging, jara, illness, vyadi, death, marana. Next, there are the sufferings in the lower realms, abhaya, dukkha, suffering in past lives, atite, vata, mulaka, dukkha, suffering in future lives, anagati, vata, mulaka, dukkha, suffering in the search for food, ahara, pariyesada, dukkha. After contemplating on these 8, Samvega spiritual agency must arise. Yang pertama, 8 objek dari samvega keinginan yang mendesak adalah kelahiran jati, penuaan jara, penyakit vyadi, kematian marana. Selanjutnya adalah penderitaan di alam-alam tingkat rendah, apaya dukkha. Penderitaan di kehidupan yang lampau, atite, wattamulaka dukkha. Penderitaan di kehidupan yang akan datang, anagate, wattamulaka dukkha. Penderitaan di dalam mencari makanan, ahara, pariyesana dukkha. Setelah merenungkan 8 hal tersebut, samvega atau keinginan yang mendesak haruslah muncul. Number 2, in the beginning of practice, one has to make a little bit of effort. During the later part, the practice goes on by its own momentum. It is very good, very balanced. When the faculties are balanced, one should not do anything, but just observe regularly as usual. If one makes more effort, one's meditation will be ruined. Yang kedua, pada awal latihan, seseorang haruslah mengerahkan sedikit usaha. Bagian selanjutnya, latihan akan bergerak dengan momentumnya sendiri. Ini adalah sangat bagus, sangat seimbang. Ketika indria-indria menjadi seimbang, seseorang haruslah tidak melakukan sesuatu apapun. Hanya perlu untuk mengamatinya secara teratur seperti biasa. Jika seseorang mengerahkan lebih banyak usaha, maka meditasinya akan menjadi hancur. Number 3, one must search for everything, lead by the search for nutrition. In every existence, one must search for food. In the present human existence, since the time of birth, our parents feed us with milk. If there was no one to feed us, we would die. When we are older, we have to search and feed ourselves. Some have difficulties in searching for food. They have to make effort to search in forests, in mountains, facing snakes and scorpions at the risk of their lives. Is it not only in this existence? If one reflects that one has to search in this way in every existence, it is quite frightful. Yang ketiga, seseorang harus mencari segala sesuatu, didahului atau dipimpin dengan mencari nutrisi. Di dalam setiap kehidupan, seseorang haruslah mencari makanan. Di kehidupan ini sebagai manusia, sejak lahir orang tua memberi kita susu. Jika tidak ada seseorang yang memberi makan kita, maka kita akan meninggal. Ketika kita menjadi lebih tua, kita harus mencari dan memberi makan diri kita sendiri.
Beberapa orang mengalami kesulitan untuk mencari makanan. Mereka harus mengerahkan usaha untuk mencari di hutan-hutan dan di gunung-gunung, menghadapi ular-ular dan Scorpio dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah hal ini terjadi hanya di kehidupan ini? Jika seseorang merenungkan bahwa seseorang haruslah mencari dengan cara demikian di setiap kehidupan, ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga Anda semua berbahagia, sehat, dan bebas dari segala macam bahaya dan segala macam penyakit dan mencapai Nibbana dengan cepat. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhamma Desana selanjutnya akan diadakan tanggal 18 Desember tahun 2022.